21. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. malam pada rekan-rekan APIK dan semua rekan-rekan mahasiswa Indonesia yang ada di Korea Selatan. Terima kasih atas partisipasinya telah join pada malam ini. Ya, malam ini kita akan menghadirkan Mas Zulfikar Yurnaidi sebagai Ketua Klaster Energi dan Sumber Daya Mineral dan Mbak Soneza Ladiana atau Mbak Diana sebagai Ketua Klaster Sosial Budaya dan Bahasa. Jadi mengingat sudah kita mulai ya untuk malam ini setelah rundingan singkat, jadi yang dimulai untuk presentasi Mbak Diana dulu gitu ya, Mbak Diana. Oh ya, sebelum perkenalkan, nama saya Aji. Sorry sampai lupa kenalan nih. Nama saya Aji, saya mahasiswa PhD di Pusan National University untuk Computer Science and Engineering. Oke, untuk Mbak Diana, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih. Saya panggil Mas Aji ya. Siap. Baik. Ini maaf saya bisa sharing langsung PowerPoint-nya? Oh iya, iya sudah co-host Mbak. Sudah ya? Oke, terima Allah. kasih. Baik, perkenalkan nama saya Soneza Ladiana. Terima kasih banyak telah diberi kesempatan untuk presentasi pada malam ini. Dan saya cukup gugup sekali karena tadi saya cek, tapi nggak gugup juga sih. Saya antara senang dan bahagia, kayaknya bisa tipu-tipu deh di sini. Tapi nggak ada niat nipu. Soalnya tadi saya cek ini, di sini nggak ada orang sosial budaya satupun, dan tidak ada yang di bidang linguistik. Jadi saya cukup bahagia, artinya tidak akan ada yang menyalahkan atau membetulkan. Baik, jadi saya pikir topik yang saya pilih malam ini cukup tepat, yaitu saya tidak mau berbicara sangat spesifik, karena dari beberapa kali ikut pertemuan APIK, memang yang di bidang linguistik itu tidak ada tergabung di dalam APIK. Kalaupun tergabung, saya pikir tidak begitu aktif hadir dalam beberapa pertemuan APIK. Jadi mungkin ini adalah langkah awal untuk kelompok sosial budaya, khususnya bidang linguistik, untuk memperkenalkan apa sih yang linguistik itu sesungguhnya, sehingga dengan demikian mungkin Bapak-Bapak di sini yang berminat bekerja sama atau berkolaborasi di bidang kebahasaan itu bisa mencari orang-orang linguistik. Jadi sudah terbayang, oh ini toh kerjaannya orang linguistik. Jadi saya sangat senang sekali pada malam ini. Saat ini saya ada di Hankook University of Foreign Studies, namun home base saya adalah dari Universitas Andalas di Sumatera Barat, Indonesia. Baik, saya sapa dulu semuanya, Bapak-Bapak. Mungkin tidak ada ibunya ya, tapi bolehlah ibu-ibu juga, mungkin di samping bapak-bapak ada ibu-ibunya. Selamat malam. Selamat malam. Ya. Baik, saya akan kenalkan yaitu tentang linguistik. Selama ini saya ada di jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia waktu S1, lalu S2-nya Linguistik Internasional di Gajah Mada, dan S3-nya cukup jauh tertinggal, ini baru mau S3 juga, karena beberapa kali dikirim oleh universitas ke Korea untuk sebagai dosen tamu. Jadi tahun 2014 sesungguhnya di sini udah ditawarkan S3, tapi saya punya keputusan lain dan waktu itu ada tanggung jawab lain di kampus, saya harus kembali, dan kemudian mau S3 lagi, 2016 disuruh lagi ke Busan, jadi nggak jadi-jadi. Dan alhamdulillah ini kesempatan tahun ini ada kesempatan bisa S3 walaupun harus dengan visa S1, artinya tugas utamanya sebagai profesor, tapi saya juga harus sekolah. Nah, untuk linguistik sebenarnya saya juga tidak paham awalnya waktu tamat SMA karena saya dari IPA, jadi tercampak ke bidang sastra, bayangan saya ini sastra, jadi saya mau keluar. Ternyata tidak. Jadi ini banyak salah paham orang, pikirannya kami adalah orang sastra, memang ada di jurusan sastra, di sana ada sastranya, ada filologi, dan ada linguistik. Nah, saya ambil linguistik karena ini lebih ke sains. Jadi untuk mikro itu
unsur kebahasaan, misalnya bunyi-bunyi bahasa yang mungkin nanti orang AI atau orang engineering atau orang komputer akan menggunakannya untuk pemrograman, misalnya membuat Siri dan sebagainya, tentu memerlukan data-data bunyi-bunyi bahasa. Itu kerjasamanya dengan fonologi. Tapi ini tidak berkembang di Indonesia karena kesulitan dalam pengadaan alat-alat di Indonesia, termasuk di universitas saya, dan saya pikir tidak ada universitas di Indonesia yang mendukung untuk kajian fonologi ini. Tetapi untuk ahli itu ada. Jadi biasanya bekerja sama langsung dengan profesor, dan tapi home base-nya tidak di linguistiknya. Gitu. Lalu kemudian morfologi semantik ini mungkin Bapak Ibu semuanya yang belajar bahasa pastilah paham sekali dengan tata bahasa dan sebagainya. Nah, untuk perumusan itu digunakan kajian morfologi dan semantik. Lalu kemudian dialektologi, ini adalah kajian yang paling berkembang pesat di Indonesia karena ada 700-an bahasa dengan ribuan dialek di Indonesia. Dan ini berguna sekali untuk dalam konflik, resolusi konflik, khususnya contohnya nyata waktu konflik di Dayak Iban, di Dayak di Kalimantan puluhan tahun lalu, 20 tahun lalu kalau nggak salah ya, berapa tahun yang lalu itu. Nah, kami tim dari, waktu itu saya S2 di UGM, itu tim 15-an tahun lalu deh kalau nggak salah. Itu adalah dalam merumuskan kita memulai dari bahasa bahwa ternyata mereka bersaudara untuk mengurangi konflik di sana. Nah, leksikologi kalau Bapak Ibu biasa menggunakan kamus dan juga dalam pembuatan aplikasi-aplikasi kamus saat ini itu ilmunya leksikologi, tentu dimulai dari ilmu kebahasaan. Jadi untuk kolaborasi sesungguhnya sangat banyak sekali. Nah, sebenarnya di Korea sendiri orang-orang linguistiknya banyak. Karena saya lihat ini KBRI sekarang mengadakan BIPA, itu saja pengajarnya kebanyakan adalah mahasiswa-mahasiswa dari bidang bahasa. Dan tentu biasanya mereka kalau tidak linguistik, kalau tidak dari sastra. Jadi ya semoga dengan langkah ini kita bisa merangkul mereka semua untuk bergabung di sini. Kemudian pada hari ini saya akan berbicara lebih pada makro, karena makro inilah yang akan lebih banyak lagi untuk kolaborasi. Misalnya sosiolinguistik itu adalah bahasa dalam lingkungan masyarakat. Terakhir saya meneliti tahun 2021, yaitu tentang keefektifan penggunaan bahasa pada iklan layanan masyarakat pada COVID, misalnya penggunaan masker. Di samping kalau untuk masalah psikologi masyarakat, tentu itu orang psikologi yang punya pekerjaan. Tetapi dari kalimat-kalimat iklan yang digunakan pemerintah dalam kampanye penggunaan masker waktu COVID awal-awal dulu, kan di Indonesia bandel banget tuh, nggak mau pakai. Jadi kita menganalisis dari sisi bahasa, ternyata ada beberapa kealpaan, yaitu pada beberapa situasi penggunaan kalimat yang digunakan tidak tepat dengan kultur masyarakat. Di Indonesia lebih dari 1.200 suku bangsa, di mana etnis kita semua etnologinya, antropologinya tidak sama, di mana mungkin kalau suku Jawa begini. Sementara di suku Jawa mungkin Jawa Timuran dengan Jawa Tengahan juga tidak bisa kita samakan, ambil satu rata. Jadi itu penelitian kami tahun 2021 tentang dari sisi penggunaan bahasa, kenapa sih ajakan kampanye masker tidak sukses untuk wilayah di Indonesia. Kemudian neurolinguistik ini kajiannya dengan syaraf, biasanya kerjasamanya dengan dokter syaraf, misalnya terapi bahasa, terapi bicara untuk penderita stroke dan sebagainya. Ini tidak kajian saya karena memang sangat sulit. Kalau psikolinguistik ini dengan psikologi, kemarin juga mereka melakukan penelitian tentang psiko dan kebahasaan masyarakat Indonesia dalam dalam merefleksikan bagaimana penggunaan bahasa-bahasa pada iklan. Lalu kampanye yang diadakan oleh pemerintah dan LSF. Kemudian antropolinguistik itu budaya, ekolinguistik ini kami meneliti tentang, mungkin Pak Romel tahu ini di Sumatera, atau Bapak Ibu tahu di Sumatera Barat itu terkenal sekali Danau Maninjau. Danaunya sangat indah, namun saat ini ada polusi yang sangat tinggi di sana, yaitu tentang efek dari pakan limbah keramba perikanan yang ternyata tidak punya masyarakat setempat. Kebanyakan yang sangat besar itu adalah investor dari luar.
itu kita mengkaji dari ekolinguistik, maksudnya di sana banyak sekali hewan-hewan yang sudah punah. Nah, sementara nama-nama hewan itu harus kita lestarikan dalam kajian lokal genius, dalam isu-isu lokal genius. Jadi kami melakukan di sana melakukan revitalisasi dan juga dokumentasi semua nama-nama. Nah, itu kajiannya ekolinguistik. Nama-nama ekosistem di sana untuk pewarisan kepada generasi selanjutnya. Karena nanti pada misalnya farmasi, pada tumbuhan-tumbuhan obat dalam itu tentu akan ada muncul dari masyarakat nama-nama tertentu yang kita tidak tahu ini apa. Jadi itu yang dilakukan dan akhirnya hasilnya adalah kamus, dan sekarang nanti akan saya jelaskan juga kami sedang membuat website itu korpus untuk pendataan kata-kata secara digital. Lalu kemudian forensik linguistik, ini adalah kajian. Ini Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, bila tersandung kasus hukum mengenai penggunaan kebahasaan, biasanya ini pada saat pemilu di Indonesia ini kami di jurusan sangat sibuk sekali, satu hari itu bisa masuk 3 kasus, jaksa lah datang, polisi lah datang, itu untuk ahli bahasa mengenai kebahasaan, misalnya ada pencemaran nama baik, perbuatan tidak menyenangkan, atau tentang kasus-kasus perdata atau kriminal yang berurusan dengan kebahasaan, mulai dari perjanjian kerja dan sebagainya. Itu dianalisis dari sisi kebahasaan, apakah ini ada kesalahan atau apa dan sebagainya. Jadi itu sebagai pengantar awal. Baik. Nah, tapi pada hari ini saya akan fokuskan kepada, ini sebenarnya waktu webinar APIK sudah pernah juga, yaitu tentang korpus. Ini adalah salah satu pekerjaan yang sedang kami kerjakan di tim di Indonesia ya, yaitu pembuatan korpus. Kita mulai, kenapa kami membuat korpus? Karena pertama bahasa daerah di Indonesia sangat banyak. Jadi Bapak Ibu yang bergerak di bidang pemrograman dan pendataan ya, big data dan sebagainya, ini Indonesia itu adalah salah satu tempat untuk kalau mau pengabdian atau kolaborasi dan sebagainya ini sangat besar. Karena ada 700-an bahasa lokal yang harus diselamatkan, setidaknya dibuatkan pendataan dengan baik, dengan sistem yang lebih update. Nah, kemudian apalagi bahasa Melayu khususnya itu adalah lingua franca, sejak abad keempat Masehi sudah menjadi bahasa pengantar di kawasan Asia, karena bonus dari geografinya kita, Indonesia adalah daerah yang hangat, daerah tempat perdagangan dari zaman dahulu. Nah, tambah lagi Sumpah Pemuda namanya diganti Indonesia ya. Jadi bahasa Indonesia ini sesungguhnya mau dijadikan bahasa internasional, ini isunya sudah dari 2012 di HUPS, waktu itu ada seminar di kampus ini juga, saya udah balik ke sini, waktu itu saya di sini, bahwa ini ada dari ketua ASEAN, bukan ketua ASEAN, maaf, ketua ASEAN di Korea, itu dari Sogang University, dia mengajukan bagaimana kalau bahasa Melayu dijadikan setidaknya di kawasan Asia dulu, gitu, bahasa internasional di kawasan Asia dulu, tapi diambil ragamnya bahasa Indonesia. Nah, waktu itu sayang dari kita belum ada tanggapan yang luar biasa, tapi tiba-tiba 3 tahun belakangan mendadak dipaksa kami, orang linguis Indonesia, untuk segera, ayo cepat perjuangkan. Padahal dulu dari luar malahan gerakan ini dimulai. Nah, di samping ini dijadikan, tentu yang bahasa daerahnya kita harus perkuat dulu. Karena banyak kosakata dari bahasa Indonesia berasal dari bahasa daerah juga. Jadi untuk pelestarian bahasa daerah yang berhubungan dengan lokal genius, dengan kearifan lokal, maka bahasa daerah itu harus dilestarikan. Kalau tidak digunakan, kan isunya yang 10-20 tahun yang lalu, ada isunya adalah menggunakannya, mengajak anak kita menggunakan pada anak-anak. Tapi sekarang kalau memang itu tidak bisa lagi dilaksanakan, setidaknya kita lestarikan melalui pendataan. Jadi itulah yang sedang kami kerjakan. Jadi dengan kami membuat korpus itu, data-datanya sumbernya dari manuskrip, koleksi museum, dan juga hasil-hasil penelitian. Di sini saya lihatkan tahap pertama kami, karena saya ada di Sumatera Barat, tentu pertama adalah bahasa Minangkabau yang kami lakukan. Kalau bahasa Indonesia itu sudah dilakukan oleh
badan bahasa kita. Tapi bahasa daerah lain saya tidak terlalu tahu ya, tapi saya pikir belum banyak. Jadi Bapak Ibu ya bisa di home base-nya masing-masing di Indonesia mungkin nanti bisa berkolaborasi dengan dengan para linguis di sana untuk mewujudkan ini. Nah, ini contoh. Ini punya badan bahasa dari kementerian kita untuk bahasa Indonesia. Jadi mengambil data-data elektronik, kemudian data-data yang sudah dicetak, ataupun data-data pada manuskrip, kemudian nanti ini dibuatkan konkordasinya seperti ini, dan bisa diakses di mana saja. Karena saat ini, untuk bahasa Indonesia dan Melayu, korpus yang sangat besar itu adalah punyanya British sama Australia. Kalau Australia free, tapi yang membuatnya sudah meninggal dunia, profesornya, jadi websitenya melanglang buana begitu saja, tidak ada pengembangan dan selanjutnya. Namun kalau yang punya British itu kita membayar. Nah, akhirnya nih Badan Bahasa buat, dan tentu bahasa-bahasa daerah didukung juga untuk dikembangkan. Ini yang saya buat dengan tim, tapi kami karena bukan orang IT, kami menyediakan data kebahasaan dan bekerja sama dengan orang IT dari Universitas Andalas. Tentu saja dengan beberapa keterbatasan, misalnya keterbatasan pendanaan dan sebagainya. Jadi di sini saya berharap adalah kolaborasi, atau jika ada proyek atau apa, maka kami memiliki nih ada sesuatu dari kami jika Bapak Ibu di sini ada yang mau berkolaborasi. Jadi ini open kolaborasi lah. Ini untuk bahasa Minangkabau. Ada satu universitas lagi di Sumatera Barat, yaitu UNP, mereka mau buat juga. Dan websitenya sudah ada, tetapi isinya masih dalam proses pengumpulan. Menurut kami ini tidak masalah, kalau dibuat banyak pun untuk bahasa Minangkabau jauh lebih baik, sehingga orang memiliki banyak pendataan, banyak sumber, itu akan jauh lebih baik. Nah, untuk ini sebenarnya kami sudah punya hak cipta, tapi memang pengembangannya belum begitu ini, karena kalau dari tim sendiri kita terbatas, karena kita orang linguistik, kita orang bahasa, kami tidak belajar pemrograman, kami tidak memahami, jadi kami betul-betul bertanya, ini nih konsepnya seperti ini, lalu semuanya kami serahkan kepada orang IT di Universitas Andalas. Tapi tentu saja Bapak Ibu paham sekali, kita sesama orang Indonesia di sini, mengenai pengembangan suatu proyek di universitas negeri di Indonesia itu cukup sulit, kecuali sekarang ya sudah BLU semuanya, tapi tetap saja ada beberapa kendala seperti masalah keuangan pasti, dan beberapa hal lainnya. Kemudian itu yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini, bahwa pada sosial budaya itu tidak hanya masalah, misal khususnya bidang linguistik, ini tidak hanya masalah bahasa Indonesia, tidak hanya seperti itu, tetapi pekerjaannya sangat banyak, apalagi PR dari umum berpikir bahwa ini pasti bahasa Indonesia nih, jadi diminta mengajak bahasa Indonesia, yang itu saya jadikan bonus. Saya sampai ke sini kan juga karena pemikiran itu, walaupun sesungguhnya pekerjaan dasarnya tidak di bidang itu. Tapi memang karena kita menggunakan bahasa Indonesia, kita meneliti dan sebagainya, maka itu wajib. Kalau dipikir-pikir, bahwa orang bahasa di sini di Korea ini sangat banyak sekali dari Indonesia, peneliti-peneliti bahasa banyak di sini berada. Tapi ya mereka berada di biasanya profesional ya, sebagai dosen tamu, dan juga ada sebagai pelajar, mahasiswa itu ada banyak, dan akhirnya bekerja di sini pada beberapa perusahaan, bahkan ada juga yang membuat lembaga-lembaga kebahasaan di sini. Kalau untuk kolaborasi pengajaran bahasa, saya pikir ini sudah banyak gitu, jadi tidak perlu lagi saya sampaikan di forum ini. Tetapi ini adalah yang patut didiskusikan, yaitu mengenai pengembangan dari korpus bahasa. Tentu Bapak-bapak, Ibu-ibu yang di bidang pemrograman ini jauh lebih paham mengenai data, penyimpanan data, dan sebagainya, jauh lebih paham. Kalau kami menyediakan datanya, seperti itu. Demikian dari saya, Pak Aji. Saya pikir cukup. Saya lebih senang berdiskusi lebih banyak.
Terima kasih. Siap, terima kasih Mbak Diana. Nih keren banget ini, something new nih ya. Biasanya kan kemarin kan engineering, science, ini about language nih, seru nih. Mungkin buat teman-teman yang suka ngoprek-ngoprek NLP ya, Natural Language Processing, bisa agak nyambung nih di sini nih. Mungkin ada yang mau bertanya, teman-teman hadirin sekalian, bapak-bapak. Nih ibu-ibunya cuma satu nih, bener nih, nggak ada lagi. Ternyata nih Mbak Liana ini hijrah ya dari IPA ke bahasa ya. Gitu. Iya, saya dulu waktu SMA di IPA nilai ekonominya itu memalukan sampai pernah dipanggil guru. Ini kamu kenapa nih sama guru ekonomi? Apakah ada marah? Bahkan pelajaran PPKN, agama juga nggak begitu bagus, yang hafalan-hafalan. Yang maksudnya yang begitu. Jadi waktu masuk di sastra Indonesia kata orang tua, coba aja dulu. Ternyata di dalamnya ketemu ya ada ininya juga gitu. Ternyata ketika belajar fonologi kita belajar alat tubuh manusia, ngapalin semuanya gitu. Oke lah. Ada hikmahnya juga tetap ya, masuk IPA dulu. Sampai di sini ya Pak ya. Kalau nggak ketemu nih sama Pak Aji. Kalau saya dulu yang memalukan akuntansi itu paling tahu kenapa? Nggak duit kita ya Pak ya, ngapain dihitung? Sekarang punya bisnis malah butuh akuntansi ternyata ya. Ya Wah, begitulah. luar biasa Pak. Luar biasa. Ayo Bapak-bapak, ada pertanyaan nih, menarik sekali temanya tentang berbahasa, karena kita semua pasti berbahasa setiap hari nih. Ada Mas Ivan, Mas Zulfikar, Mas Hilmi, ya, Prof. Bernardo, Timothy. Oh, siap, Mas Ivan, monggo. Terima kasih banyak Bu Diana ya. Ternyata menarik sekali, cakupannya luas sekali. Dan saya sangat terinspirasi untuk ini ya, walaupun kita punya keterbatasan dan seterusnya, tapi kita berusaha untuk inisiasi hal-hal yang baik termasuk pendataan. Terima kasih banyak Bu. Ingin tanyanya tentang ini Bu. Saya dulu pernah dengar tentang yang suku bau-bau pakai Hangul Korea bahasa Indonesia. Apakah itu juga di cover? Sama satu lagi ini, kalau di bahasa Korea terutama itu kan ada ini ya, bahasa untuk yang lebih sopannya ya. Kalau di bahasa daerah kayak bahasa Jawa kan juga ada Bu ya. Itu ada sub ilmunya sendiri Bu, dan namanya apa kalau boleh tahu? Terima kasih banyak Bu, saya belajar banyak. Aduh, makasih banyak Pak Ivan. Pak Haji langsung dijawab atau bagaimana? Iya, langsung. Oke. Terima kasih Pak Ivan. Pertama mengenai Hangul untuk suku bau-bau, itu dari Hankook University, itu asalnya sekitar tahun 2010-an. Jadi waktu saya pertama dosen tamu di sini 2011, saya langsung disongsong oleh profesor di sini, beliau udah pensiun, tentang hal itu. Ibu Diana, ini kita baru kerjasama dengan pemerintah Kota Bau-Bau, saya masih ingat. Mereka akan menggunakan Hangul dalam penulisan. Jadi beberapa bahasa daerah kita kan memang tidak ada tulisan. Kalau Jawa ada Hono Coroko, kalau bahasa Minangkabau nggak ada. Jadi kita kalau bahasa Minangkabau karena pengaruh Islam, itu menggunakan tulisan Arab untuk bahasa Minang sama dengan Melayu Jawi. Tapi kalau sebelumnya Minangkabau itu Hindu, itu menggunakan juga seperti Hono Coroko, tetapi tidak berkembang. Nah, kalau bahasa bau-bau mereka juga nggak punya. Jadi atas nama, saya bilangnya apa ya? Jadi adalah kerjasama antara mereka waktu itu, kita ngomongnya gitu aja ya Pak ya. Karena sejarahnya panjang kabarnya, saya diceritain sih. Jadi ada kerjasama antara pemerintah Kota Bau-Bau dengan pengusaha di Korea, satu lembaga di Korea. Jadi dalam rangka simbiosis mutualisme, akhirnya mereka sepakat kalau nama bahasa Bau-Bau bisa dituliskan dalam bahasa Korea karena ditemukan kesamaan bunyi. Jadi Hangul itu mengcover tulisannya, mengcover lisannya gitu. Jadi nggak masalah, dalam linguistik itu nggak masalah, karena dalam linguistik tidak ada bahasa yang tinggi, tidak ada bahasa yang rendah, tidak ada bahasa yang jelek, tidak ada bahasa yang buruk, tidak ada yang bahasa yang paling bagus di dunia, nggak ada, semua bahasa sama. Apa saja semuanya sama, semuanya dihargai dengan baik ya. Itu semenjak abad ke-18, apalagi revolusi industri di Inggris. Nah, dari sanalah ketika media massa sudah ada, itu dikampanyekan bahwa tidak ada bahasa di dunia ini yang jelek. Kalau enggak kan orang Eropa selalu beranggapan bahasa mereka paling tinggi. Kemudian untuk di Jawa ada Kromo Inggil ya Pak ya. Kemudian Sunda juga ada Unda Usuknya.
Lalu kemudian bahasa Korea juga ada, bahasa Minang kami itu ada namanya Katuna Nampe, jadi bicara dengan menantu bagaimana, dengan yang tua bagaimana, ini bagaimana. Nah, dalam kajian linguistik itu dikaji dalam sosiolinguistik dan pragmatik, Pak Ivan. Kalau sosiolinguistik itu kan kerjasamanya orang sosiologi dengan orang linguistik sesungguhnya. Itu adalah kajian saya. Jadi kerjasama sosiologi dengan linguistik. Kalau pragmatik itu adalah mengenai kayak apa ya, bahasa umumnya, bahasa sindiran ya. Misalnya begini, kalau di kita kan biasa ya, oh Pak Aji ketemu di Myeongdong, Pak Aji mau kemana? Pak Haji nggak harus jawab lengkap dong. Oh, saya mau ke Itaewon, lalu ke sini, lalu ke sini. Nggak harus. Itu hanyalah basa-basi. Tapi coba deh tanyain ke orang Madagaskar atau Timur Tengah. Wah, mereka ngamuk. Yang boleh tahu saya mau kemana hanya saya, Tuhan, dan ibu saya. Nah, itu kita kaji dalam pragmatik namanya, khususnya pragmatik lintas budaya. Terima kasih banyak, Bu. Sama-sama Pak Ivan. Saya jualan bahasa ya di sini ya. Saya senang nih, nggak ada yang menyalahkan nih. Saya lihat dulu deh, ada nggak ya orang linguistik di sini. Wah, bahagia nih saya Pak Ivan. Lolos ujiannya. Kayaknya nilai saya A+ malam ini. Siap. Oh ya, ini ada yang masuk. Ini mungkin lagi nggak bisa on ya, Mas Tom. Oke, saya bacakan ya. Saya izin bacakan. Oke, ini dulu masuk dulu ya, yang message dulu nih. Terima kasih Bu Diana, topik bahasanya sangat menarik. Pertama, untuk pengembangan korpus bahasa daerah bahasa Indonesia, apakah pengembangan korpus bahasa Indonesia atau daerah menjadi salah satu prioritas riset dari pemerintah? Yang kedua, apakah pernah bekerja sama dengan industri untuk pengembangan korpus bahasa Indonesia? Jika ada, mengenai hal apa? Ya, monggo. Oke. Untuk jawaban yang pertama, yang pasti yang bahasa Indonesia itu memang sedang fokus oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Katanya mereka support untuk bahasa daerah, tapi berhubung 2021 saya dan tim sama-sama sekolah, jadi kami stop dulu untuk biaya penelitian dari Ristek Dikti. Tapi biasanya kalau kita ajukan ini kita selalu dapat, karena memang ini maksudnya ini memang alasannya latar belakangnya tepat sekali gitu. Jadi memang kita biasanya ini selalu didukung untuk pembiayaan, tapi berhubung timnya udah basi untuk beasiswa, kami terpaksa ngacir harus pergi kuliah. Jadi kita ini judulnya lagi tetap kami input data, tapi ya websitenya ya kayak gitu aja, tidak seperti yang kami bayangkan gitu. Kami mau mengembangkannya, orang IT tentu memerlukan biaya juga. Jadi kita untuk sementara submit data dulu. Kemudian yang kedua, apakah ada dengan kerjasama dengan industri? Nah, kalau untuk kerjasama dengan industri, kita kerjasamanya tentu dengan penerbitan. Namun, untuk korpus ini, seperti British, itu banyak kerjasamanya dengan researcher, dengan peneliti kebahasaan, lalu kemudian dengan industri farmasi, karena kan berhubungan dengan misalnya nama-nama tumbuhan. Aduh, mungkin yang ada farmasi ada nggak ya di sini, mungkin bisa menjelaskan ya kenapa sih perlu ini gitu. Biasanya dengan itu Pak, dengan farmasi, kemudian yang paling banyak itu memang farmasi yang kerjasamanya. Tapi belum dengan kami, karena kami baru memulai Pak. Tapi kalau dengan yang British itu memang katanya waktu sharing, mereka banyak dari farmasi yang meminta. Karena masalah tumbuhan obat, apalagi Indonesia kan sangat kaya dengan tumbuhan obat. Terima kasih Pak Aji. Demikian. Ya, terima kasih pertanyaan Pak Tom Hart. Satu lagi untuk tema ini dari Profesor Bernardo. Ya, monggo, Prof. Waduh. Malam, ya. Mohon maaf, ini saya nggak on cam ini. Ya, siap. Saya cuma mau memberikan tanggapan sama pastinya pertanyaannya tadi yang disampaikan oleh Pak Tom gitu ya. Cuma mungkin memberikan tambahan baru bahwa di Indonesia sudah ada korpusnya untuk bahasa Indonesia, yaitu namanya sastrawi. Ya, jadi menggunakan sastrawi itu bisa nanti kita coding dengan Python. Gitu. Jadi sudah ada juga beberapa orang peneliti yang menggunakan BERT gitu untuk GPT bertiga untuk multi language. Jadi bahasa Indonesia juga dimasukkan di dalamnya. Nah, cuma memang dalam sastrawi itu
saya dan beberapa rekan dosen yang waktu itu ada di Jakarta, kami pernah riset bersama dan kami menemukan ada banyak kata-kata yang masih belum termasuk gitu. Sehingga mungkin yang dari orang-orang bahasa bisa menambahkan ya di dalam korpus itu karena sebetulnya sudah cukup lengkap gitu. Daripada nanti mungkin membuat lagi, mungkin bisa ya bekerja sama dengan yang sudah membuat sastrawi itu. Atau juga menambahkan korpus di itu GPT Bird yang sudah ada juga untuk bisa multi language. Itu kalau nggak salah bisa multi language sampai 50 bahasa. Jadi ketika mungkin bahasa kita itu dicampur gitu ya. Kalau nggak salah sekarang orang Jakarta itu kan katanya sudah campur-campur gitu bahasanya, lu gue mau makan apa gitu kan. Nah, itu ada campuran bahasa antara ada bahasa daerah dengan bahasa Indonesia. Nah, itu dari GPT Bird-nya itu bisa merangkai dan bisa langsung menganalisa itu nanti apa sentimennya mau seperti apa atau nanti kira-kira kata-kata apa yang akan dirangkaikan itu semua harus sudah ada. Nah, cuma mungkin nanti ada tim orang-orang yang ahli di NLP yang bisa menambahkan supaya menjadi lebih lengkap. Itu aja dari saya. Terima kasih ini Profesor Nesa ini tetangga deh ya. Jadi sama Universal Statis nggak boleh Ini saling judulnya mendahului. dari lantai 8 ke lantai 6 ya, Ko ya. Ya, Prof. Baik. Terima Aduh, kasih kita Bu di gedung Diana. yang sama kami ini. Oke, terima kasih. Terima kasih Prof. Bernardo. Mungkin yang baru dengar BERT itu apa? Itu bidirectional encoder representation from transformer ya. Jadi bukan transformernya yang di film-film Hollywood, bukan, tapi salah satu metode AI, model AI. Ini ada pertanyaan lagi, tapi waktu sudah habis. Bagaimana saya harus menanyakan ke Pak Ivan nih? Apakah lanjut atau pertanyaannya bagaimana? Prerogatifnya Mas Aji, silakan. Oh gitu, iya. Mohon maaf karena waktu sudah habis. Ya, untuk pertanyaan yang baru masuk, nanti bisa di chat. Nah, nanti kita bisa kita lempar ke WhatsApp grup ya untuk kita atau Telegram grup, nanti akan kita discussion di situ. Oke. Mohon maaf karena waktu membatasi, saya diamanahkan oleh panitia untuk menjaga waktu. Terima kasih Mbak Diana atas pemaparannya. Keren banget. Nanti ini karena emang waktu juga yang membatasi, nanti kalau ada pertanyaan nanti bisa di chat. Nah, nanti kita akan follow up di grup APIK ya, baik di Telegram atau di WhatsApp. Terima kasih banyak. Mohon maaf untuk pertanyaan yang belum bisa kita discuss di forum malam ini. Berikutnya yang sudah ditunggu-tunggu ya, untuk sesi kedua yang akan dibawakan oleh Prof. Zulfikar ya, Ketua Klaster Energi dan Sumber Daya Mineral. Monggo. Terima kasih. Ya, sudah jadi host. Oke, saya coba share screen dulu. Ini mungkin slide-nya agak banyak ya, tapi saya coba untuk masukkan dalam 10 menit. Jadi ini mungkin sekaligus pengenalan untuk institusi ya, ASEAN Center for Energy. Kemudian juga topik yang kita lakukan, misalnya sebenarnya kita secara institusi mungkin tidak research institute 100% seperti itu, tapi kita lebih ke international organization ya, jadi di bawah ASEAN, tapi kita role-nya mungkin lebih ke think tank juga, dan juga mungkin untuk knowledge hub, dan juga untuk cooperations untuk energi sektor di ASEAN, baik antar negara maupun antara negara dengan institusi di luar. Mungkin perkenalan dulu ya, maksudnya nama saya Zulfikar, terus di Korea kebetulan dari tahun 2008 sampai 16 dari Aji University dulu, S2 dan S3-nya, kemudian sempat postdoc dan kerja sebentar sebelum akhirnya pulang ke Indonesia 2019 akhir dan masuk ke ASEAN Center for Energy ini. Topik risetnya dulu memang di energi ya, di bidang energy policy dan modeling. Jadi kebetulan di ACE ini baru setahun terakhir juga ikut mengerjakan energy modelingnya untuk ASEAN. Jadi mungkin seperti itu. Ini mungkin struktur ASEAN ya. Jadi saya rasa teman-teman sudah tahu semua tentang ASEAN. Kebetulan kemarin juga habis summit ya, meeting
paling tinggi itu summit ya untuk presidensial level, biasanya di bulan-bulan Oktober mendekati November. Kemudian di bawah summit itu dia ada beberapa council, jadi ada dari economic community, socio-cultural, political security. Kemudian untuk sektor energi sendiri itu berada di bawah di sini, di tengah ini ASEAN Economic Community Council. Itu ada summit yang paling tingginya itu ministerial meeting, AMEM ini, ASEAN Ministers on Energy Meeting. Itu juga setahun sekali, biasanya di bulan Oktober, September. Maaf, tahun ini kebetulan 15 September ya di Kamboja, di Phnom Penh. Nah, kemudian nanti di bawah ASEAN Minister ini mereka ada beberapa struktur dari senior officer meeting, kemudian nanti di bawahnya ada sectoral network atau sectoral bodies, yang mana nanti membawahi beberapa program area dari kita menyebutnya APEC. APEC itu dia blueprint energy cooperation di ASEAN. Nah, mungkin juga buat teman-teman yang di Jakarta mungkin tahu ya ASEAN Sekretariat yang di dekat Blok M yang ada MRT-nya. Kebetulan kantor ACE tidak di situ karena ketika kita berdiri tahun 1999 itu pemerintah Indonesia menawarkan untuk jadi host. Dan kebetulan kita dihibahkan 1,5 lantai di Dirjen Ketenagalistrikan. Jadi lokasinya bukan di ASEAN Sekretariat. Tapi kita ada di bawah struktur ASEAN juga, tapi bukan di ASEAN Sekretariatnya. Mungkin sama seperti mungkin pernah dengar AHA Center atau ASEAN Foundation, ASEAN Center for Biodiversity, dan lain sebagainya. Jadi kira-kira seperti ini kita represent ASEAN member states atau negara-negara ASEAN di sektor energi. Role-nya kita ada 3 ya. Awalnya sih kita lebih ke arah katalis ya. Jadi kita bantu untuk kerjasama regional. Jadi membantu arranging meeting, material untuk meeting, workshop, capacity building, terus connecting dengan partner di luar baik negara maupun institusi. Tapi semakin ke sini kita semakin peran kita sebagai think tank-nya semakin kuat ya. Maksudnya dari anggota juga kita semakin bertambah dari sisi research analisnya. Ini tadi mungkin yang saya sebut ya. Jadi salah satu fungsi dari ACE itu kita istilahnya membantu negara-negara ASEAN untuk menjalankan APEC. Nah, APEC ini istilahnya dia blueprint kayak dulu GBHN lah, GBHN-nya ASEAN di bidang energi. Nah, kalau bidang ekonomiknya ada lagi, tapi khusus energi itu ada APEC. Jadi dia setiap 5 tahun, yang terakhir itu dia 10 tahun dari 2016 sampai 25 dibagi menjadi 2 fase, fase pertama dan fase kedua. Nah, dalam penyusunan ini, yang fase kedua ini, kita ada beberapa, tema yang kita ambil itu memang di connectivity sama market integration ya. Jadi sesuai dengan harapan ASEAN dari sisi ekonominya untuk integrated market. Tapi kita ada yang kita sebut sebagai 4 pilar energy cooperation ya. Jadi mungkin teman-teman tahu untuk energi itu ada energy trilemma, yang mana kita harus menyeimbangkan antara energy security. Jadi energinya itu harus ketahanan energinya itu harus kuat, harus tersedia stabil dan lain sebagainya. Kemudian juga dari sisi harga ya, di sini kita sebutnya sebagai energy access dan affordability, dan juga yang pilar ketiga, trilemma yang ketiga itu biasanya sustainability. Jadi penggunaan energi itu harus sustainable. Jadi kita berusaha untuk menyeimbangkan keempat ini, karena tidak bisa dipungkiri sebagian besar negara ASEAN kan negara berkembang ya, jadi masih membutuhkan sumber energi yang secure gitu, sehingga mungkin balancing itu dengan harga energi, balancing itu dengan sustainability, climate change itu juga sangat penting. Kemudian kita juga mengambil tema, subtema untuk fase keduanya untuk mempercepat energy transition atau transisi energi
dan juga resilience energy. Energy resiliency itu tentu maksudnya ketika kita ada disruption itu bisa pulih dalam waktu yang cepat seperti itu. Jadi ini tema yang kita pakai. Nah, dalam menjalankan energi itu, jadi mungkin energi di sini kita tidak hanya bicara soal listrik ya, tapi juga energi yang digunakan di transportasi, energi yang digunakan di industri dan lain sebagainya. Dan juga kita tidak kita di APAIC ini secara teknologi kita netral. Jadi kita tidak pro solar pro tenaga surya gitu kan, pro tenaga angin, pro batu bara atau pro nuklir gitu. Tapi kita semuanya kita rangkul istilahnya karena kita memang seluruh tipe energi itu sangat penting. Jadi kita ada 7 program area, sehingga aktivitas di ACE ini juga sedikit banyak berkaitan dengan masing-masing program area ini, meski mungkin ada beberapa yang lebih maju dibandingkan yang lain ya, role atau peran dari ACE-nya. Jadi yang pertama itu power grid ya, jadi kita ada visi untuk menyatukan grid listrik ya di seluruh ASEAN. Saat ini mungkin masih ada beberapa yang sub-regional itu sudah terhubung, tapi belum keseluruhan ASEAN-nya, itu harapan visi jangka panjangnya. Kemudian kita juga fokus ke oil and gas, itu yang di nomor 2. Dulu memang idenya itu kita ada pipa gas ke seluruh ASEAN, gitu. Jadi kita ada satu market gitu kan, jadi satu pasar yang terhubung. Cuma mungkin semakin ke sini idenya itu semakin ditinggalkan ya, karena memang itu sangat challenging dari sisi infrastruktur. Kemudian untuk batu bara kita pushingnya ke clean coal technology ya. Di awal dulu itu mungkin ada teknologi yang namanya ultra super critical untuk coal power plant. Cuma sekarang itu moving ke kita nyebutnya HELE, high efficiency low emission power plant, dan ini mungkin termasuk carbon capture dan lain sebagainya. Kemudian kita ada energi efisiensi, energi terbarukan, tentunya itu cukup penting ya, dan mungkin di antara program area efisiensi energi dan energi terbarukan ini yang punya target angka gitu. Jadi kalau energi terbarukan targetnya 23% di energy supply, primary energy supply, dan 35% di installation power capacity, itu di power sector. Sementara untuk energi efisiensi targetnya itu mengurangi energi intensity. Jadi intensitas energi itu seberapa banyak sih energi yang dipergunakan untuk setiap dolar GDP gitu. Jadi kalau misalkan energi intensitasnya tinggi, itu berarti kita kurang efisien gitu menggunakan energinya gitu. Tapi kalau intensitas energinya turun, berarti dengan level GDP, level ekonomi yang sama, penggunaan energi kita semakin sedikit gitu. Nah, itu yang kita harapkan dan kita dorong untuk diturunkan 32% dari tahun 2005 sebagai basisnya. Nah, kemudian kita juga ada untuk regional energy planning dan juga nuklir. Nuklir ini menarik karena tidak ada negara yang punya nuklir di Southeast Asia, di Asia Tenggara, kecuali mungkin Filipina yang punya pembangkit tapi tidak dijalankan. Nah, itu mungkin, tapi kita tetap mendiskusikan ini lebih ke arah kesiapan human resources dan capacity building. Mungkin kira-kira seperti itu. Terus nanti masing-masing program area ini kalau di dokumennya itu diturunkan menjadi strategi, dan strategis itu kita ada action plan. Nah, ini nanti setiap tahun itu kita ada agendanya. Misalkan kita di OBS 1, ini untuk yang energi efisiensi, kita ada Regional and National Policy Roadmap. Jadi tahun 2024 kita perlu bikin roadmap untuk energi efisien lighting gitu. Jadi lampu yang energi efisien, ada standarnya se-ASEAN misalkan. Nah, itu nanti negara itu biasanya mereka meeting gitu kan, mereka develop dokumen, mereka minta bantuan dari partner misalkan UN atau negara gitu. Nah, nanti peran ACE itu menjembatani ini gitu. Kadang kita bantuin studinya, kita present ke sana. Nah, jadi masing-masing aktivitas ini kan harus dijalankan, dan ACE itu supporting negara-negara ASEAN supaya ini bisa tercapai dari sisi
think tank maupun dari sisi kerjasama gitu. Jadi kita bantu diskusinya, bikin meeting, workshop, dan lain sebagainya. Ini juga mungkin contoh di bidang energi terbarukan. Terus mungkin ini yang mau saya coba bawa juga, bahwa kita ada yang namanya ASEAN Energy Outlook ya. Kebetulan setahun ke belakang, saya juga diamanahi untuk lead pengembangan ini ya, dari 2021 pertengahan sampai kemarin. Jadi kita ini bikin setiap 2 tahun ya, atau kadang 3 tahun sekali. Jadi ini kita di report ini kita melaporkan status energi di ASEAN. Kemudian kita melihat, kita memproject lah proyeksi ke depannya seperti apa. Makanya kita sebutnya sebagai outlook. Yang terakhir itu baru dirilis 15 September di Phnom Penh waktu itu di Kamboja. Itu kita ini kita ada beberapa skenario lah yang mungkin nanti saya coba brief mention dan beberapa insight-nya ya, brief aja. Tujuannya di sini itu karena kita kan ada target regional ya, tadi energi terbarukan sama energi efisiensi. Nah, negara itu pengen lihat targetnya tercapai nggak sih gitu. Nanti ini kita coba lihat kalau pakai kebijakan nasional itu berapa angkanya, terus berapa gap-nya, dan nanti kita coba kasih rekomendasi ke negara bahwa ini loh yang bisa dilakukan untuk fulfilling the gap. Ini mungkin skenario yang kita kembangkan. Nah, ini mungkin sekilas ya, mungkin teman-teman yang di engineering kan pasti from time to time menggunakan model ya, selain experiments by hand gitu. Cuma kan kalau di sistem energi atau ekonomi itu kan kita challenge-nya adalah kita tidak bisa memodelkan, kita tidak bisa bereksperimen ekonomi secara langsung gitu ya, karena itu sangat besar gitu kan, dan it's ya sangat sulit gitu. Jadi kita pakai yang namanya model. Nah, ini sama di sistem energi, ini kita model. Dan pemodelan ini keseluruhan energi sistem. Jadi mulai dari awal itu kita mulainya justru dari bawah ya, dari demand gitu kan. Jadi berapa sih energi yang dibutuhkan di transportasi, sistem transportasi, di perumahan, di industri, itu kita modelkan. Terus nanti kita dapat nih berapa banyak listrik yang dibutuhkan, berapa banyak bensin atau diesel yang diperlukan. Itu kita masukkan ke pemodelan di sistem transformasi, di power system gitu kan, nanti butuh berapa batu bara, butuh berapa hydro gitu kan, butuh berapa PLTS dan lain sebagainya. Nah, ini nanti yang kita modelkan, terus dengan mengubah komponen asumsi ya, jadi atau skenario, misalkan kita pengen target segini tercapai nih, terus nanti seperti apa, bagaimana sistemnya itu bisa mencapai target tersebut. Nah, itu adalah kerjaan kita lah di modeling. Ini mungkin beberapa insight ya. Jadi satu yang kita lihat adalah energi itu akan selalu naik karena GDP kita PDB ASEAN itu naik 4 kali lipat dari tahun 2020 sampai 2050. Jadi energi juga akan naik 4 kali lipat, kecuali kalau kita menggunakan efisiensi energi tadi, yang mana kita bisa mengurangi itu sampai sekitar 2,7 kali. Jadi ini kita lihat perbedaan future ketika energi efisiensi itu berubah. Jadi ini mungkin salah satu insight yang kita dapat. Yang kedua, negara ASEAN itu kalau meneruskan penggunaan energi seperti sekarang dan tidak ada eksplorasi yang baru, itu akan jadi net importer gas tahun 2025. Nah, maksudnya produksi gas di dalam ASEAN itu tidak akan cukup untuk memenuhi kebutuhannya, yang artinya bahwa mereka harus impor dari luar. Nah, kalau untuk oil itu kita udah importer dari secara region ya, net importer itu udah dari dulu ya, dari 2000-an. Sementara gas itu masih eksporter, tapi mungkin kita akan jadi net importer 2025 gitu. Batu bara masih jauh gitu ya, masih 2040, tapi mungkin dengan tren penurunan penggunaan batu bara itu mungkin akan shifting ke belakang. Ini mungkin yang kita lihat di model kita. Ini juga tadi ini mungkin tidak terlalu penting ya, karena ini kita lihat bagaimana sih pencapaian target tadi. Konklusi kita adalah ketika negara menjalankan kebijakan atau target nasionalnya itu nggak cukup untuk target regional. Terus seperti apa yang bisa dilakukan untuk memenuhi target tersebut.
Terus kita juga mencoba menganalisis dari sisi biaya dan juga emisi, karena itu sangat penting kali ya, maksudnya cuma di model kita itu kita belum masukin, kan mungkin teman-teman pernah dengar tren net zero ya, jadi emission itu turun sangat rendah gitu ya. Tapi di sini kita belum masuk ke situ. Jadi emisi kita masih ada di tahun 2050 kita sampai 3.000 MT CO2. Untuk investment juga kita hanya di power, dan kita dapat angka mungkin sekitar 1 triliun untuk skenario baseline. Ini akan beda lagi kalau misalkan strukturnya itu banyak energi terbarukan yang mungkin masih mahal dan lain sebagainya, itu bisa sangat tinggi sekali. Jadi asumsi angka dari beberapa institusi lain kayak IEA, IRINA itu bisa sangat-sangat jauh lebih tinggi dari angka kita. Ini mungkin terakhir ya sebelum saya closing. Jadi kita di ACE itu mulai tahun 2021 menginisiasi yang International Conference, AIC kita sebutnya. Kemudian tahun ini di Kambodia juga, kebetulan kayaknya ada beberapa teman-teman dari Korea juga yang ikut presentasi di situ. Tahun depan karena mengikuti chair dari ASEAN, kita AIC ini akan diadakan di Bali ya, mungkin tanggalnya sekitar September biasanya. Jadi mau menginvite teman-teman juga untuk join. Kita topiknya cukup luas ya di bidang energi dan environment, sangat luas sekali. Saya rasa banyak teman-teman mungkin yang bisa ikut masuk ke sini. Kita di sini bekerja sama dengan IOP Publishing ya. Jadi paper yang submitted itu nanti itu Scopus Index lah, itu salah satu yang coba kita kejar. Dan ini kita memang bekerja sama dengan partner universitas di country, di negara masing-masing ya, kayak 2021 dengan UBD, tahun lalu kita di ITC ya, Institut Teknologi Kambodia, tahun depan kita belum tahu di mana, jadi mengundang teman-teman juga kali ya. Ya, kayaknya itu aja. Terima kasih. Terima kasih pada Prof. Zulfikar atas pemaparannya. Jadi teman-teman jangan salah sangka S itu S hardware ya, bukan, berbeda. Berbeza ya. Ini ASEAN Center of Energy. Monggo buat teman-teman, rekan-rekan, Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya terkait paparan dari Mas Zulfikar. Wih, Mas Hanif sudah angkat tangan. Siap Mas Hanif. Monggo Mas Hanif nih, teman saya di PNU nih. Monggo. Tes ya, terima kasih. Suara saya kedengeran ya? Kedengeran, jelas. Oh iya. Ya, terima kasih Mas Zulfikar, tadi presentasinya sangat menarik ya. Berarti AS ini lebih ke kebijakan ya, atau pengarahan ya. Oke, mungkin bertanya dulu ke pertama tadi kan, kalau tadi dari paparannya kan, AS ini kan kayak membagi beberapa porsi energi-energi yang akan dipakai ya di Indonesia, terutama di region ASEAN ya. Tadi kan kalau saya lihat juga nggak ada tuh batasan seperti batu bara atau semua energi kan akan dipakai semua ya. Nah kan di setiap negara anggotanya sendiri kan juga memiliki kebijakan, misalnya kayak Indonesia tahun 2050 akan mengurangi batu bara misalnya. Apakah kebijakan ASEAN ini itu selaras dengan kebijakan masing-masing anggotanya? Karena kan belum tentu misalnya kayak Indonesia mengurangi batu bara, tetapi kan misalnya kayak Vietnam ataupun di Kamboja itu memiliki kebijakan yang sama. Terus itu yang pertama. Terus yang kedua, mungkin ini sifat kebijakan ini apakah sukarela atau wajib nggak sih harus diterapkan ke negara masing-masing anggota? Itu kalau misalnya itu kewajiban, kira-kira kalau misalnya kewajiban, kira-kira bagaimana sih langkah-langkah ACE untuk mungkin dalam tanda kutip memaksa setiap anggotanya untuk mengikuti kebijakannya gitu. Terima kasih. Iya, terima kasih. Jadi mungkin saya langsung saya langsung jawab aja ya Mas Aji ya, maaf. Iya, gaskan. Langsung dari yang kedua ya. Jadi kita nggak ada power ke negara ya. Itu mungkin challenge-nya. Jadi maksudnya bukan hanya di ASEAN Center for Energy-nya, jadi ASEAN secara keseluruhan juga beberapa kali
bukan dikritik ya, maksudnya ya dikritik lah bahwa kita tidak ada giginya gitu, karena memang kita nggak ada jalur, maksudnya kita nggak ada authority terhadap negara gitu. Beda sama EU ya, kalau EU kan dia cukup powerful gitu. Kalau kita enggak, kita ada yang kita sebut sebagai ASEAN Way, yang artinya bahwa kalau ada satu negara yang tidak setuju, buyar gitu. Jadi kita nggak bisa bikin decision gitu. Itu musyawarah mufakatnya sangat kencang gitu. Jadi seperti itu ya. Mungkin contoh terakhir waktu kita meeting terakhir itu US dia sangat kekeh. Jadi kita ada statement ya biasanya setiap ministerial meeting. Nah, ini waktu itu ASEAN East Asian Summit. Jadi ada US, ada 9 negara tambahan ya, ada US, ada Rusia di situ. Nah, US itu pengen masukin mengecam agresi Rusia di dokumen. Nah, Rusia kan ada di situ ya kan nggak mau gitu. Terus sempat lama. Nah waktu itu kalau dari ASEAN itu akhirnya kita diskusi. Itu sempat ada terflow opsi bahwa ya udah kita nggak ada statement gitu. Kalau nggak, jadi cuma chair statement, jadi Kamboja aja yang ngasih statement. Itu karena memang kita nggak bisa mengontrol country untuk, misalnya chairnya sendiri nggak bisa bilang, oh harus decision ini gitu. Akhirnya ya US-nya ngalah sih untungnya gitu. Jadi kita masih ada statement. Jadi kita nggak ada power di situ. Kemudian untuk keselarasan kebijakan, jadi kita memang sifatnya menghimpun ya. Jadi kayak misalkan kita bikin regional target, yang kita lakukan itu kita lihat dulu untuk negara targetnya berapa, kita hitung, terus kita kira-kira angka segini masuk apa enggak gitu. Jadi sekali lagi itu memang dia musyawarah mufakat. Terus kita juga ya sama ya tadi, karena kita nggak ada power, ketika Indonesia bilang dekarbonisasi, mereka phase out coal, negara lain ya nggak harus phase out coal juga gitu. Indonesia mungkin bisa leading, bisa sharing case ketika itu berhasil dan lain sebagainya. Terus kita bisa istilahnya knowledge sharing, tapi nggak ada power untuk mengatakan atau B atau C. Tapi di sisi lain kita juga satu suara karena yang kita bawa memang diversity itu gitu. Makanya tadi kalau kita lihat program area, kalau misalnya kita ngomong kayak Singapura, terus negara-negara di Mekong, mereka tuh nggak butuh batu bara gitu. Singapura pakai gas, di Mekong itu punya hydropower gede gitu kan. Brunei juga nggak terlalu butuh coal gitu. Tapi kita tetap masukin gitu clean coal technology itu karena representatif dari negara. Jadi kita mencoba merangkul semuanya. Tapi memang kita nggak ada power untuk ngasih tahu, menyuruh, tapi kita bisa ngasih tahu, ngasih rekomendasi. Misalkan, oh ini hidrogen menarik nih, gitu. Yuk kita explore misalnya. Oh nuklir, siapa yang tertarik, nanti kita bisa bantu connect sama negara lain, Korea atau Rusia gitu, yang mungkin bisa bantu untuk capacity building. Itu yang bisa kita lakukan, baik dari ASEAN maupun dari ACE-nya itu sendiri. Makasih. Siap, terima kasih. Monggo kalau ada pertanyaan lain dari Prof. Diana nih, sesama pembicara, jangan saling mendorong kata orang nih ya. Tapi ini boleh bertanya nih. Boleh ya. Siap. Baik. Oke, terima kasih banyak nih Pak Aji, terima kasih banyak Pak Zulfikar. Saya sangat tertarik sekali karena ini juga berkaitan dengan beberapa pekerjaan saya dan beberapa kajian ya mengenai ASEAN. ASEAN tidak sama ya dengan EU, di mana suatu kesepakatan nggak bisa dibuat di voting ya, harus sesuai dengan kesepakatan. Itu tadi sebenarnya pertanyaan awal saya ketika mendengar ini, sama dengan Pak Hanif tadi. Ini adalah masalah energi, pasti ini masalah suatu teknologi, dan pengambilan keputusannya bagaimana ya. Tadi ini pertanyaan besar, tapi sudah diwakilkan oleh Pak Hanif ya. Karena ya bingung juga ya Pak Zulfikar ya, bagaimana. Tadi saya pikir AC ini atau ACE ini mendapat ada hak istimewa nggak sih di ASEAN dibandingkan dengan bidang-bidang lain gitu. Kalau bidang-bidang lain kan memang betul-betul sangat alon-alon ya, seperti keong ya jalannya, karena memang tidak bisa di-push ya. Satu nggak mau ya semuanya batal. Kira-kira di bidang energi ini, karena kalau bidang energi kadang-kadang kan ada emergensinya nih.
Tapi saya juga nggak begitu paham sih. Tapi menurut saya pasti adalah satu saat ada hal yang darurat gitu ya, sama halnya di bidang kesehatan seperti pandemi kemarin, mau nggak mau pasti ada keputusan yang dipaksakan gitu. Kira-kira nih bidang energi ada begitu juga nggak Pak? Ya sebenarnya yang ke energi itu ya tadi mungkin benar kata Mbak Diana ya, karena itu penting gitu. Makanya kita punya center terpisah gitu. Sementara untuk jadi di ASEAN Structure itu kan banyak sekali ya. Maksudnya mereka punya bidang kayak di Economic Community aja ada 10 ya kan. ICT, transport, mineral itu sendiri gitu kan. Pokoknya banyak lah ininya topiknya. Tapi nggak semuanya punya center terpisah gitu. Jadi kayak energi ada, biodiversity, kemudian sebenarnya Brunei itu 2 tahun lalu mau bikin ASEAN Center for Climate Change gitu, karena memang isunya lagi penting. Jadi ini kayak ad hoc committee ya, mungkin kalau dulu itu tiba-tiba bikin Batan gitu kan, tiba-tiba bikin LIPI segala macam gitu. Jadi yang khusus menangani bidang khusus. Nah ini energi memang disediakan seperti itu. Terus dan itu cukup terlihat ya, karena di bidang lain itu biasanya kan mereka mostly apa ya, diplomat gitu ya, maksudnya jadi mereka banyak berdiskusi dari sisi diplomasi gitu, kayak bahasanya seperti apa gitu kan, budaya gitu kan. Sementara kita ada keuntungan kita bisa ngasih input benar-benar dari sisi teknisnya gitu, dan juga jadi kita cukup mengakselerasi kegiatan di bidang energi. Jadi kalau tapi secara overall kekhususan nggak ada, cuma memang karena itu topik penting, terus kita dibuatkan center sendiri, jadi kita bisa kerjain banyak hal gitu. Karena memang kadang agak susah ya. Mungkin ini cerita juga kalau misalkan kita misalnya bekerja sama dengan pemerintahan gitu, orang pemerintahan kan kadang mereka tupoksinya nasional gitu, jarang yang istilahnya tupoksinya mikirin buat ASEAN gitu. Jadi kita invite buat jadi kayak misalkan semua tadi aktivitas program area harusnya dikerjakan country gitu, karena mereka yang bikin. Cuma kan mereka nggak ada waktu lah segala macam. Akhirnya banyak lempar ke kita gitu. Jadi kita kerjain, kita report ke mereka, mereka oke, ACC gitu. Jadi lumayan mempercepat progres lah kalau boleh saya bilang. Oke, luar biasa Pak. Terima kasih. Terima kasih. Siap. Terima kasih. Oke, waktu sudah habis tepat 1 jam. Ya. Terima kasih banyak pada Prof. Zulfikar, Prof. Diana atas pemaparannya, atas perkenalannya. Semoga dengan forum seperti ini kita saling menambah insights ya, apalagi khususnya yang beda bidang di antara kita ya. Tadi ada bilang bahasa, terus bilang energi, yang setiap hari mungkin kita di lab ya, misalkan kalau saya AI gitu ya, nggak ada insight-insight yang lain. Nah ini jadi menambah cakrawala berpikir kita nih, Masya Allah, terbaik. Baik, terima kasih banyak atas sekali lagi pada Prof. Diana, Prof. Zulfikar, atas bermanfaat banget formal ini, dan semua rekan-rekan yang tidak dapat saya sebut satu persatu tanpa mengurangi rasa penghargaan dan hormat kami. Terima kasih, dan nanti kita ketemu lagi kapan Mas Ivan? Punten, 2 minggu lagi atau minggu depan? 2 minggu lagi, Pak. 2 minggu lagi. Wah, siap. Keep stay tune di waktu yang sama, di yang sama bersama kita. Apik untuk semua mahasiswa atau WNI yang ada di, khususnya yang para researcher ya, untuk yang ada di Korea Selatan. Terima kasih dari saya mewakili pengurus Apik dan panitia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Diana, Pak Zulfikar. Terima kasih semuanya. Bagi yang masih mau nanya, nggak apa-apa di grup Telegram atau grup WhatsApp. Terima kasih. Terima kasih banyak.